Namanya di sini. Ano naman? Kasih kesempatan untuk ngomong ini. Pembunuhnya namanya nih, Pak. Saya bukan pelakunya, Pak. Saya bukan pelakunya. Ahmad Yani Yoga Joko sama Pak Hardi. Apa permintaannya? Kamu diapain kakinya, Rin? Saya dipatahin, Pak. Apa Ren? Pak, kakinya, Pak. Kenapa dipatahin, Rin? Kenapa dipatahin? Kenapa dipatahin? Suruh mengakui, Pak. Ngaku kenapa, Rin? Mengakui. Anda sudah melihat ya, Anda sudah melihat cuplikannya ya. Hai, masih bersama saya Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Teman-teman, ini ada berita yang sangat menarik. Anda sudah melihat cuplikannya ya. Ada orang yang sudah ditahan sekarang ini dalam proses persidangan yang dituduh melakukan pembunuhan gitu ya. Tapi dia merasa bahwa dia bukanlah pelakunya. Terus siapa pelaku yang sebenarnya? Ini sangat menarik ya untuk praktisi-praktisi hukum. Mari kita simak ya. Simak beritanya supaya tidak menjadi fitnah. Berikut ini. Dari Kumparan News, heboh, klaim terdakwa pembunuhan Indramayu dipaksa ngaku, saya bukan pelakunya. Wow, ini menarik teman-teman, kita akan ulas nanti. Ruang sidang Pengadilan Negeri Indramayu gaduh usai persidangan kasus pembunuhan satu keluarga di Jalan Siliwangi, Kelurahan Pauman, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Pasalnya, terdakwa Ririn Rifanto berteriak dan membantah keterlibatannya di kasus tersebut. Kasus pembunuhan itu sebelumnya terjadi pada Agustus 2025. Saya bukan pelakunya, teriak Rifanto. Aksi saling tarik terdakwa juga terjadi antara jaksa dan tim pengacara Rifanto. Hal ini membuat suasana ruang sidang menjadi tegang. Rifanto juga menyebut beberapa nama yang terlibat di kasus ini. Saya bukan pelakunya, pelakunya Ahmad Yani, Joko, Hardi, dan Zoga. Tak hanya membantah, ia juga mengungkap dugaan penyiksaan yang dialaminya selama masa penyidikan. Untuk memaksanya memberikan pengakuan, kaki saya dipatahin, Pak. Wow. Suruh mengakui, Pak. Suruh saya mengakui membunuh yang mematahkan kepolisian. Kepolisian, Pak, katanya sambil berjalan pincang. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Tony RM menilai reaksi kliennya adalah puncak dari rasa frustasi terhadap jalannya persidangan. Ia menyoroti sikap jaksa yang hingga kini belum menghadirkan saksi kunci Prio Bagus Setiawan. Prio itulah yang tahu dan menyaksikan pembunuhan. Dia juga mengaku ikut menguburkan karena disuruh oleh Ahmad Yani. Prio lah yang nantinya menyebutkan bahwa Ririn tidak terlibat karena saat kejadian Ririn Rifanto sedang keluar bersama Joko, ungkap Tony kepada wartawan. Hadi dan Zoga itu pembunuhnya, Ahmad Yani sebagai otak pelakunya. Sementara proses penguburan jenazah dilakukan oleh Joko dan Prio. Inilah yang ingin kami buktikan. Meskipun tadi di persidangan saksi tidak mengakui, kami punya rekaman videonya. Hakim sudah mempersilahkan jika rekaman itu ingin dijadikan bukti. Ini penting untuk mengungkap siapa sebenarnya yang berada di lokasi sesaat sebelum kejadian, sambung Tony. Tanggapan polisi, Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohmawan menanggapi soal tudingan penyiksaan yang dilakukan selama proses pemeriksaan terhadap Ririn Rifanto.
Misteri pembunuhan sadis itu telah terungkap, proses sidik telah dilaksanakan, diterima oleh jaksa, dan saat ini sidang kami serahkan kepada proses hukum yang berjalan lanjutnya. Drama dan perilaku kuasa hukum untuk mencari simpati dan celah hukum, silakan media menilai sendiri. Tapi kami lebih simpati kepada keluarga korban, baik yang di Indramayu maupun kasus Vina yang di Cirebon dahulu. Sekilas kasus. Sebelumnya, satu keluarga berjumlah 5 orang di Jalan Siliwangi, Kelurahan Pauman, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, menjadi korban pembunuhan. Mayat mereka ditemukan pada Senin 1 September sekitar pukul 18.00 WIB. Terkubur dalam satu lubang yang sama di bawah pohon belakang rumah. Korban terdiri dari seorang kakek, pasangan suami istri, serta 2 anak perempuan. Salah satunya masih kelas 1 SD dan seorang bayi berusia 8 bulan. Wih, sadis juga ya. Sadis juga nih. Oke. Kita bahas teman-teman, kita bahas. Nah, teman-teman, ini adalah temuan ya, temuan. Ya, kalau di ruang sidang adalah pembuktian, gitu ya. Jika saja jaksa menuntut ya, jaksa penuntut umum membuat dakwaan terhadap tersangka kasus pembunuhan, ternyata tersangka atau terdakwa ini tidak melakukan dalam proses persidangan, haruslah dibuktikan. Mungkin terdakwa boleh menyangkal, boleh ingkar, boleh membantah, tetapi bantahan-bantahan itu haruslah dibuktikan. Pada saat itu siapa yang melakukan, siapa yang turut serta melakukan, dan siapa yang membantu melakukan. Tidak bisa hanya mengucapkan dengan kata-kata saja. Harus dibuktikan siapa pelakunya yang sebenar-benarnya. Jujur ya teman-teman, saya pribadi prihatin atas meninggalnya 5 orang. 5 orang dikubur dalam satu liang ya, karena kasus itu pembunuhan. Tetapi untuk mencari pelakunya ya kita juga tidak asal. Karena meskipun dituduh, meskipun dipersangkakan, kalau tidak diberikan hak-haknya, justru menimbulkan pengakuan yang hanya pengakuan gara-gara disiksa. Apalagi saya dengar tadi kakinya dipatahkan. Ya kalau itu benar ya kok masih ada gitu. Ya intinya begini teman-teman, jangan hanya mengejar pengakuan karena memaksa. Jangan. Lebih baik dia tidak mengaku. Ingat ya, lebih baik dia pelaku ini tidak mengakui, tetapi pihak penyidik memiliki bukti bahwa dialah pelakunya. Tuh ya, saya ulangi lagi. Lebih baik tersangka atau terdakwa ini tidak mengaku dalam prosesnya, tetapi penyidik memiliki bukti bahwa dialah pelakunya. Bukan hanya sekedar pengakuan, tetapi penyidik memiliki bukti, penyidik memiliki saksi, penyidik memiliki petunjuk. Ini justru yang akan menguatkan. Kenapa? Karena pengakuan terdakwa, pengakuan tersangka bukan hal yang utama.
Yang paling utama adalah adanya saksi, adanya bukti bahwa dialah pelakunya, bukan pengakuan tersangka atau terdakwa. Nah, ini ya teman-teman ya, jaksa pun tidak boleh juga se-ekstrim itu ya. Biarkan dia menyangkali dakwaan jaksa. Tidak apa-apa menyangkal. Tetapi jaksa memiliki bukti untuk membuktikan dakwaannya. Ngono loh. Jangan sampai kita menuduh orang yang tidak bersalah. Biarkan dia bicara, tapi kita punya buktinya. Gitu cara kerjanya. Nah, sekarang ini terkait dengan apa yang dilakukan oleh pengacara Tony, karena pengacara Tony ini kan mendampingi terdakwa. Saya menyarankan kepada pengacara Tony untuk bukan hanya sekedar pengakuan terdakwa saja dalam proses persidangan, tapi pengacara Tony harus bisa apa yang diungkapkan oleh terdakwa haruslah didukung dengan fakta dan bukti. Agar apa? Agar membantah tudingan jaksa, agar membantah dakwaan jaksa penuntut umum. Dan yang kita harapkan adalah kesimpulan hakim yang nantinya akan memberikan putusan yang bijak dalam persoalan ini. Ingat ya teman-teman ya, penyidik bukan hanya sekedar mencari pengakuan. Bukan hanya mengejar pengakuan dengan gaya-gaya kekerasannya. Tetapi penyidik harus juga bisa membuktikan dengan fakta dan bukti. 1000 pengakuan, tapi kalau tidak didukung dengan fakta dan bukti, pengakuan itu tidak ada nilainya, bisa dicabut di persidangan. Ingat, jangan hanya mengejar pengakuan, tapi secara profesional, penyidik, jaksa penuntut umum haruslah mentersangkakan dengan fakta dan bukti. Mendakwa seseorang haruslah dengan fakta dan bukti. Oke, itu saja ya teman-teman. Ini miris karena terdakwa sudah bersuara sedemikian rupa bahwa dia bukan pelakunya. Tapi mungkin teman-teman lihat ya, kakinya sudah patah teman-teman. Ya, ini semua biar tergantung hakim yang menilai. Fakta dan bukti. Itu saja teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye.